بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Majelis Madani yang dicintai Allah, Masya Allah, kita sampai ke hari ini, saya bangga sekali kepada diri saya sendiri, Masya Allah, karena saya diizinkan saat ini untuk bertobat ya Kang Pupun ya, untuk apa namanya, untuk mengingat Allah. Kang Aus, masih satu hari ini diberi lagi oleh Allah, entah besok apa saya masih dikasih untuk mengingat Allah apa tidak. Mudah-mudahan apapun yang terjadi pada kita semua, kebaikan tentunya. Saya ingat surat Al-Hujurat ya Ustadz Yusuf Puri, yang ayat 12 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ini hanya untuk yang beriman, Kang Ferdi. Yang tidak beriman nggak usah ikut keterangan ayat ini. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Kalau kita beriman, hati-hati dengan sangka. Sangka yang mana? Baik sangka, buruk sangka sama saja. Terlalu lama kita berbaik sangka, akibatnya kita sekarang digulung oleh orang-orang kafir ya kan. Kita nyangka mereka baik-baik saja, nggak ada apa-apa, ternyata mereka buruk untuk kita. Oke, kita tidak akan bersikap buruk, tetapi kita tidak menyiapkan kualitas. Ketika kita akan diperlakukan buruk oleh orang lain, kalau kitanya berkualitas baik, tentu pengaruh perlakuan buruk itu tidak signifikan untuk kita. Nah, ini prasangka baik. Banyak orang berprasangka baik kepada penipu, itu juga digulung orang. Kemudian berprasangka buruk, ini zon ini masih umum sekali, baik yang baik ataupun yang buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian besar daripada prasangka itu adalah dosa. Dosa menurut saya dan menurut beberapa teman di Ngobras ini, kita sudah ada kesepakatan pemahaman. Yang namanya dosa itu, Ustadz YB, dosa sama dengan pipanyakiteun itu. Tapi bukan berarti setiap penyakit datangnya dari dosa, tapi setiap dosa menghadirkan penyakit. Seperti itu membuat kita apa namanya, buruk sangka. Sangka membuat kita baik sangka. Sangka membuat kita dibodohi oleh sangka kita. Saya ada benjolan di sini, aduh apa ini? Nyangka, udah datang ke dokter aja supaya jelas kan itu ya. Umat Islam sudah lama meninggalkan data. Harusnya kita hidup di atas data, bukan di atas sangka. Saya nyangka dia baik, ternyata penipu. Ya kan, ada yang begitu. Saya nyangka dia jahat karena bertato, tato lagi kuda lumpat. Si Gana jahat, padahal ternyata dia baik hati. Walau alam, sangka hati-hati. Kemudian juga wala tajassasu, ya, jangan kamu apa namanya, memata-matai keburukan orang lain. Untuk apa? Kalau Bu Ema berbuat buruk, buat apa saya bicarakan? Kan gitu ya. Sudah mah dia berbuat buruk, hancur pula dihukum oleh prasangka sosial. Kan ini bahaya sekali. Membicarakan orang lain disebutkan seperti ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Bahwa gibah itu, membicarakan keburukan orang itu sama dengan memakan daging saudaranya. Ini bukan bangkai loh, daging. Artinya lagi hidup digrogotin. Bayangkan, sakit sekali tuh. Sakit dan akan cacat. Kan itu ya. Masya Allah. Jadi
Buat apa kita berbicara keburukan? Dalam banyak khutbah nikah, Kang Jajat Sudrajat, saya selalu menyampaikan demikian. Kalau kalian menjadi pasangan yang indah, kalian akan dibicarakan tentang kebaikannya. Kebaikan kalian akan dibicarakan. Dan orang akan mendapatkan pahala karena membicarakan kalian. Sebaliknya, kalau kalian berbuat buruk, orang akan berbicara tentang keburukan kalian. Dan orang akan mendapatkan dosa karena membicarakannya. Nah, bagaimana caranya orang supaya tidak berprasangka dan tidak gibah tentang kita? Kitanya saja yang baik. Kalaupun suatu saat mereka gibah tentang kita, Allah tidak akan zolim kepada kita. Allah tetap akan jaga nama baik kita. Tidak perlu kita sakit hati. Ketika Ustadz YB dibicarakan keburukannya orang lain, nggak usah sakit hati Ustadz. Karena pasti Allah akan jaga kehormatan itu. Karena badan kita, diri kita, harga diri kita milik Allah. Terus dibicarakan oleh Pawayan misalnya tentang keburukan Dudi Mutakin, silakan. Saya tidak akan menjadi hina karena lisan Anda. Kan gitu ya bahasa nanti, bahasa gaya. Saya tidak akan menjadi hina karena lisan itu. Dan saya tidak akan menjadi mulia karena lisan itu. Yang memuliakan dan menghinakan adalah Allah. Tapi perlu dicatat bahwa ada diskusi yang menyatakan bahwa gibah adalah ciri karakter orang-orang di akhir zaman. Masya Allah. Sekarang gibah ini di medsos luar biasa ya. Orang bikin status niatnya baik, diomongin buruk sama orang lain. Dikomentari buruk, pun jadi para rubuh sekarang ini. Wallahu alam, tapi yang jelas dari surat Al-Hujurat tadi, kita tidak boleh saling memata-matai, menggunjing, kemudian ya membicarakan dan berprasangka. Yang wajib itu, kita sesama kita dalam pergaulan, kita harus hidup di atas data. Tapi kalau kepada Allah dan Rasulnya, haram hukumnya berprasangka baik. Nah, cenah. Padahal ada dalilnya ya, harus berprasangka baik. Karena saya yakin Allah baik, tidak perlu disangka lagi. Nah, kalimat tidak boleh berprasangka, harus berprasangka baik kepada Allah, itu maksudnya kita dituntut untuk menemukan kebaikan-kebaikan Allah. Dari anugerah-anugerah yang pahit yang kita terima. Bu Emilia Hambali mendapatkan anugerah nauzubillah wallahu alam sakit, langsung berprasangka baik kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau ampuni saya. Apalagi kebaikan dari sakit. Terima kasih ya Allah, karena saya sakit saya jadi ingat silaturahim. Orang-orang datang nengok. Apalagi, oh terima kasih ya Allah, karena sakit saya mendekatkan diri saya padamu dengan doa. Apalagi, terima kasih ya Allah, dengan sakitnya saya sadar bahwa saya manusia yang harus sakit supaya saya tidak sombong. Apalagi dari sakit itu ya Allah, kenapa Engkau berikan sakit ini kepada saya? Oh, ya, sakit ini membuat kita merendah di hadapan siapapun. Siapa yang berani sombong? Firaun boleh sombong. Kenapa Firaun boleh sombong meskipun haram? Karena Firaun umurnya 300 tahun dan tidak pernah sakit. Silakan itu mau sombong. Tapi kalau waktu itu ada Bill Gates, meren Firaun ge sudah kena oleh COVID. Tapi waktu itu nggak ada Bill Gates, jadi aman Firaun. Itu. Nah jadi subhanallah, kemampuan kita untuk yakin akan kebaikan Allah adalah tuntutan agar kita kreatif berpikir. Kreatif berpikir. Latihannya dengan orang rumah. Dengan anak-anak ya, Ibu Min Merdiana, Masya Allah. Hadir, sehat. Eh, Latihannya dengan orang rumah, Bu Min. Sehat teras, berkah teras. Melihat bagaimana kita menemukan sisi baik dari anak-anak kita. Bagaimana kita menemukan sisi baik dari pasangan kita. Itu harus dilatih terus. Harus ketemu, nggak boleh nggak. Kalau kata Dokter Dele, jangan pakai kata harus. Kumaha tuh? Ya pokoknya mah lebih baik kalau ketemu. Nanti ada pilihan yang tidak mau menemukan. Nah, yang ini mah harus harus. Kalau lebih baik ketemu kebaikan itu, nanti ada pilihan. Ya udah berarti ada yang baik tapi tidak lebih baik. Jadi harus Mas Eko kita menemukan kebaikan di antara kita.
Dari 3.000 komentar yang setiap saya terima pada saat saya broadcast, mungkin ada 500 atau 600 diantaranya memberikan komentar kalimat, membahas isi apa yang saya baca, apa yang saya tulis. Masya Allah, saya bisa menemukan hal-hal baik dari apa yang menjadi komentar itu. Kemudian saya ketemu dengan santri di madrasah, dengan guru-guru di madrasah. Saya melihat absen guru masuk tidaknya ke kelas, semuanya saya cek. Dan akhirnya saya menemukan sisi baik. Ada seorang guru yang, waduh, ini tingkat kehadirannya rendah ini. Akhirnya saya ajak dia jalan-jalan dan belanja. Nah, saya tidak tegur kehadiran di kelasnya. Saya ajak jalan-jalan, belanja, ngobrol ke sana kemari. Banyak hal kita bicarakan. Merasa terhormat dia. Kemudian dia akhirnya jadi rajin, padahal saya tidak membahas absennya. Sama sekali tidak disentuh, tidak dibicarakan. Kreativitas untuk membuat sesuatu yang buruk berubah menjadi baik. Sebab nasihat itu tidak selamanya bisa merubah orang. Ya, apalagi marah, itu mah tidak ada sejarah marah bisa merubah orang jadi baik. Ya, Bu Yanti Herianti. Jadi apa yang bisa membuat orang menjadi baik? Yang bisa membuat orang menjadi baik itu ya kebaikan. Kebaikan. Itu akan menjadi baik. Kalau Pak Ali Misri baik kepada sahabat-sahabatnya, saya yakin semua sahabat Pak Ali Misri akan jadi baik kepada Pak Ali. Iya kan? Nggak mungkin tetap jahat. Pak Ali punya anak buah, ada pekerja di rumah, pekerjanya diperlakukan baik. Dengan ikhlas tentunya karena Allah. Karena dia hamba Allah, saya yakin Allah akan membalasnya dengan baik. Jadi sudah tidak ada lagi gibah. Karena ingat, gibah itu seperti memakan daging saudara kita. Bukan bangkai, daging. Setelah mengakhihi. Artinya saya gibah tentang Ustadz YB itu sama dengan saya memakan pipi Ustadz YB yang gembil, yang cabi. Kan gitu ya. Atau saya memakan hidungnya Mang Ian. Juga res. Kalau saya membicarakan, saya memakan gado Bu Hani misalnya, kalau saya membicarakan keburukan Bu Hani. Itu, atau pundaknya Bu Delo mungkin akan saya grogoti. Sakit. Dan ini akan membuat cacat. Demikian juga dengan gibah. Itu menyakiti dan akan membuat keburukan itu terus. Gini, seorang istri kesal kepada suaminya. Dia ceritakan keburukan suaminya pada temannya dan saudara-saudaranya. Ternyata suaminya insaf. Istrinya bahagia. Tapi kan istri ini sudah menyebarkan keburukan suami, cerita tentang keburukan suami kepada orang lain. Pada saat menceritakan keburukan suami kepada orang lain, nyebarlah seperti bola liar, wah, sana kemari. Itu nggak mungkin oleh si istri dihapus lagi kabar buruk tentang suaminya itu. Iya kan? Udah nggak mungkin tuh seperti bola liar, udah di mana mungkin. Nanti orang ketemu sama suami tuh, suaminya Bu Yanti, terus orang nunjuk gitu. Kan itu udah nggak bisa dibersihkan itu. Mau di medsos ngaku juga, di Instagram dia bikin pernyataan, nggak bisa. Jadi hati-hati ya dengan gibah, wahai ibu-ibu, bapak-bapak mah nggak pernah gibah. Contoh, kenapa ibu banyak gibah? Suatu saat ada yang bertengkar suami istri, terakhir Ustaz dia kalem. Ada suami istri bertengkar, Ustaz. Saya tanya, apa kebaikan sebelum cerai? Saya bilang karena mereka pengen cerai kan. Sebelum cerai tolong ceritakan tentang kebaikan pasangannya. Nah, ini Pak Sumiadi. Ternyata suaminya bercerita tentang kebaikan istrinya. Banyak sekali. Sementara istri sedikit sekali bercerita tentang kebaikan suaminya. Sekarang saya balik. Mari kita ceritakan tentang keburukannya. Saya tanya kepada istri dulu. Wah, istri banyak sekali keburukan suaminya. Sementara suami sedikit saja berbicara tentang keburukan istrinya. Itu bukti bahwa laki-laki tidak gibah. Sedikitlah gibahnya, kan itu ya. Dan mungkin itu juga ya Ustadz DB ya, membuat wanita jadi ahli neraka karena tidak bersyukur merenya. Hati-hati lah.
Mungkin tidak bersyukur. Nah, keindahan suami, kebaikan suami itu akan terasa oleh istri saat kapan? Saat setelah meninggal. Mangga teruskan kepada ibu-ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya. Baru berai nampak semua kebaikan suaminya. Kalau masih hidup mah, wah, rudet teh suami teh. Seolah-olah di dunia ini tidak ada yang paling bikin pusing kecuali suami. Hari suami butuh ke istri dan yang dilihat dari istri kebaikannya saja, masaknya, eh, kopinya, apalagi tegurannya. Istri saya suka begini 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 kan gitu ya. Itu teh dianggap kebaikan oleh suami mah. Tapi kalau oleh istri, suami saya teh negur aja kacau kan bahaya. Beda itu teh persepsinya. Nggak tahu ya benar apa enggak, tapi ya memang begitu kondisinya. Hadirin, pastikan saya menyoroti satu hal yang menjadi ciri dari apa namanya akhir zaman. Saya sebetulnya tidak berpikir tentang akhir zaman, Ustaz Diebe. Yang saya pikirkan akhir hayat justru. Kenlah akhir zaman mah. Ketika saya berpikir akhir hayat, saya akan menjadi manusia terbaik menyiapkan akhir hayat saya. Seperti sekarang mencari ilmu untuk menemukan jalan pulang, untuk membuat map menuju pulang kan gitu ya. Sekarang ini. Nah, saya berpikir tentang akhir hayat saya, bukan akhir zaman. Tapi tidak salah kalau kita berpikir akhir zaman untuk menyiapkan sikap mental anak cucu kita yang boleh jadi mereka hidup di akhir zaman. Menghadapi akhir zaman, uh, apapun yang terjadi, terjadilah. Satu hal untuk benteng kita, berakhlak mulia dengan Quran dan lain sebagainya, bergaul dengan yang solid, berakhlak mulia. Lakukan semuanya karena Allah. Mungkin nggak kita melakukan semua kebaikan itu karena Allah? Nggak mungkin kalau kita tidak kenal Allah. Terus bagaimana caranya supaya kenal Allah? Cintai Allah. Terus cara mencintai Allah apa? Saya pernah bertanya, kenapa ada kalimat berbeda dalam sholat? Sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, kan gitu. Yang satu ini Sami Allahu liman hamidah. Terstimulasi oleh pernyataan Ustadz Yusuf tadi, syahadat itu keyakinan lisaniyah. Sholat itu ungkapan keyakinan dengan badannya. Saum itu, syahadat, sholat, saum itu tadi sholat raga ya. Saum itu betul-betul seluruh badan, syaraf-syaraf semua ikut bergerak. Dan zakat itu materinya. Semua dirangkum dalam haji. Ya. Ini menjadi akhlak yang luar biasa ini. Masa orang sudah syahadat, sholat, saum, zakat, haji, masih juga belum berakhlak mulia? Oh, ternyata harus berakhlak mulia. Berakhlak mulia tentunya harus dilakukan perbuatan baik yang didedikasikan untuk Allah. Karena bukan Allah butuh, tapi kita yang berharap Allah jatuh cinta atau mencintai kita. Kita harus jatuh cinta. Kemudian, kenapa harus jatuh cinta? Caranya jatuh cinta kepada Allah bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Kagumi semua apa yang Allah berikan kepada kita, sampai pada saatnya kita bisa mengagumi Allah. Di sini mungkin mengagumi suami, mengagumi istri, itu ya. Mengagumi anak, mengagumi tetangga, mengagumi keburukan sekalipun. Ya, mengagumi keburukan sekalipun sampai kita merasakan betul dari Sami Allahu liman hamidah itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebut terus Bismillahirrahmanirrahim, memulai segala sesuatunya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hanya ngucap saja Allahu Rahmanur Rahim, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak. Caranya supaya kita merasakan Rahman Rahimnya Allah bagaimana? Puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji aja. Objektif memujinya. Memujinya dengan mengosongkan diri dari segala kepentingan. Saya hanya ingin kagum kepada Allah saja. Saya puji Allah. Saya puji juga ciptaan Allah. Saya puji Ustadz Yusuf. Saya puji Ibu Emma. Saya puji Pak Wayan. Saya puji Ibu Yati. Ibu Torik. Pak Torik. Bu Syariah. Dan lain sebagainya. Semua Bu Dele. Saya puji. Saya kagumi semua. Bu Yati. Kang Wawan, saya puji semua. Dari situ saya mengagumi Allah. Ternyata luar biasa Allah menciptakan manusia beragam ini. Dan semuanya ya Kang Hafiz, semua keragaman ini membuat saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang uniknya manusia. Akibatnya saya tahu betapa hebatnya Allah menciptakan miliaran manusia. Belum lagi makhluk yang lain. Miliaran manusia beda-beda. Coba. Nggak ada yang sama itu.
Jadi kalau Ustadz JB masih marah sama istri, itu namanya Ustadz JB tidak mengakui bahwa Allah menciptakan kita beda-beda. Ah, itu. Kalau sudah yang tahu mau beda, udah ada suami pendiam aja. Saat suami saya teh pendiam aja, diajak ngobrol GSM aja. Ya udah biasa dihakimi atau iya sih. Tapi gimana ya supaya bunyi lagi, udahlah nggak usah minta suami bunyi lagi. Anggap web cepot tinakai, kan dalang juga bisa ngobrol sama cepot. Sih. Akhirnya setiap mau marah sama suami ingat cepot seride seride udah dianggap cepot. Jadi mudah gitu kan. Ketika kita mengakui keragaman ciptaan Allah ini, alhamdulillah, nanti kita akan yakin Ar-Rahmanir Rahim bahwa Allah itu betul pengasih penyayang. Karena Allah begitu begitu pengasih penyayang, ya seperti saya sampaikan tempo hari, kita yakin bahwa kita hanya ingin diadili oleh Allah saja, tidak oleh yang lain. Malik Yaumiddin. Karena Allah yang merajai hari penagihan hutang, hari pembalasan, hari agama itu nanti, maka kita akan beribadah hanya kepada Allah saja, dan meminta pun hanya kepada Allah, bergantung pun hanya kepada Allah saja. Dan itu karakter orang takwa. Siapa orang takwa itu? Beriman pada yang gaib, ya, yu'minuna bil gaib. Terus setelah beriman pada yang gaib apa? Ya udah, karena yang gaib dan maha gaib ini ada, ya udah saya akan sujud kepada Allah, yuqimus shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia mudah sekali menginfakkan hartanya karena dia tahu bahwa harta itu dari Allah. Nggak ada bahasa di tengah-tengah orang beriman. Urang menang ngesang si eta menta, nggak ada. Ya, saya nyarinya pakai keringat. Kenapa kamu nyarinya pakai minta kan itu? Ngegampangin tenaga orang nggak? Saya kerja digajinya sedikit. Saya yakin Allah nggak zolim. Hasil kerja saya yang sisanya yang tidak dibayar oleh perusahaan akan dibayar oleh Allah pasti. Itu kan? Oh, betul. Yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada Al-Qur'an. Karena memang kagum kepada Allah, ya udah kita pengen tahu juga dong firman-firmannya seperti apa itu gitu. Jadi bagaimana mengagumi Allah? Caranya mengagumi Allah, lakukan semuanya untuk Allah dengan cara diantaranya memuji. Kalau saya tidak mengagumi Budele, mungkin saya tidak akan pernah ada mungkin apa namanya, ada apresiasi ya, tidak appreciate. Nah, kalau sudah tidak mengagumi, maka tidak ada rasa suka. Kalau tidak ada rasa suka, sudah kesananya lewat kan itu. Ya Bu Hani ya. Jadi ketika ada kagum, udah kagum Kak Bu Hani, terus dicari aja sisi-sisi ke mengagumkannya. Karena itu dalam Islam tidak boleh kita membicarakan keburukan. Tapi kalau membicarakan kebaikan tidak ada penjelasannya, artinya tidak apa-apa gitu. Karena membicarakan kebaikan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kesehatan kita. Saya datang Ustadz JB pernah Ustadz. Jadi satu saat saya jalan nih, pas jalan di tengah jalan tiba-tiba denyut nadi itu kenceng, duk, 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 duk. Waduh, belok saya ke apotek. Kemudian saya minta dicek tekanan darah, ternyata tinggi. Saya minta satu butir obat ke apotek itu, saya minum, reda lagi. Kemudian saya lanjutkan perjalanan ke acara itu. Pas masuk di tempat acara itu, bukan mungkin diantaranya juga karena obat, tapi bukan karena obat semuanya. Saya melihat wajah-wajah teduh bapak-bapak yang duduk. Ya Allah, saya duduk sementara pembawa acara ngomong. Saya tanya seorang bapak, Pak, Bapak ngaji mau apa, Pak? Ah, abdi mah, tos hoyong ka surga lah. Gitu, meni enteng gitu kan. Tos hoyong ka surga. Artinya, rek mawat, kan gitu meren. Ya Allah, ya Robbi, tenang amat ini orang. Sok paus, nggak mau apa? Ah, yang terangnya kan gitu. Nggak ada paus ngomong, paus ngaji buat apa? Pengen tahu jalan ke surga supaya bisa mapping. Jarang itu jalan ke situ kan itu. Nah, Masya Allah. Dari situ saya melihat, dari depan, saya berdiri di depan, saya melihat jamaah begitu teduh, sehat. Itu. Oh, ternyata Sami Allahu liman hamidah itu menyehatkan. Bergaulah dengan orang-orang yang sejuk, bergaulah dengan orang-orang betul. Ustadz Yusuf Burhanuddin, saya mengalami ketika problem sangat berat, itu pernah saya ceritakan kepada Al Ustadz ketika mualimin dulu ya. Ketika problem saya sangat berat, saya datang ke rumahnya siapa? Pak Kiai Rusyad Nurdin, Allah yarham. Ikhlasnya dia itu 1000 watt. Saya ikhlas, tapi ikhlasnya saya hanya 10 watt. Atau 10 watt berhadapan dengan 1000 watt, silau lah. Kan gitu ya.
Akhirnya saya merasa nyaman. Bergaulah dengan orang-orang yang ikhlas. Insya Allah karena terang orang yang ikhlas tuh caang gitu kan. Ribuan watt, insya Allah kita tidak akan tersesat. Beda dengan orang-orang yang tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas tuh gelap. Pasti ada tersesatnya kan itu ya. Nah, ngumpul di Zoom sekarang nih, saya yakin orang-orang ikhlas ini dah nggak mungkin itu iseng buka laptop, handphone 1,5 jam di dia ya Kang Wawan Setiawan. Mual kalau tidak ikhlas nggak akan dibuka, capek lah. Saya be nggak ya be harita gitu. Apalagi ada yang cerita begini, udah nggak usah ngikutin pengajian Kang Indra Nugraha. Apakah kenapa nggak usah ngikutin pengajian? Pasti ceritanya Rasulullah hebat, Allah hebat, udah nggak lebih gitu. Enteng pisan gitu kan. Masya Allah, ada pembentukan yang harus kita lakukan pada diri kita sendiri. Kemampuan memuji. Ternyata Bu Emma, kemampuan Bu memuji ini Pak Kuswandi, kemampuan memuji ini luar biasa Pak Kus. Kenapa Wayan luar biasa? Karena hanya orang-orang yang kreatif dan cerdaslah yang mampu menemukan sisi baik dari apapun yang terjadi, yang hadir, yang dia lihat, dia dengar. Kalau tidak cerdas, susah itu. Susah menemukan sisi. Saya sendiri masih belum cerdas. Maklum, di sekolah saya ranking 36 dari 32 murid. Jadi lumayan lah. Naik percobaan, dicoba naik juga akhirnya dah karunya cina. Pak Ustadz Yusuf, mungkin Yusuf Burhanuddin namanya. Kalau saya juga Dudi Abdullah Yusuf, Ustadz. Hanya saya simpan Abdullah Yusufnya, hamba yang di penjara, ya. Kenapa Dudi Abdullah Yusuf? Karena waktu itu ibu saya waktu mengandung saya membaca surat Yusuf. Tah iya korban. Gara-gara membaca surat Yusuf, jadi ulang teh cara rape korban itu teh pawayan, korban kasep berlebih harita teh. Nah itu. Jadi subhanallah, saya ajak pada kesempatan ini mudah-mudahan semuanya betul-betul ikhlas ya dalam beramal saleh. Itu yang disebut akhlak mulia. Dan keikhlasan kita insya Allah akan menenteramkan kita sampai satu titik yang luar biasa menghadapi akhir zaman. Apa? Harus memiliki mental, ini harus diusahakan dan ukurannya mental kita. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut lagi, tidak akan sedih lagi. Ketika miskin, tidak sedih, bersama saya ada Allah yang maha kaya. Ketika sakit, tidak sedih karena janji Allah akan mengampuni saya. Ketika uang kita raib, dicuri maling, atau ditipu orang, tidak sedih. Kenapa? Karena Allah tidak pernah zolim, apalagi menghilangkan harta kita. Dan itu hanya sekedar pindah tempat sementara, nanti akan Allah berikan lagi kepada kita. Seperti itu. Itu akan sangat tenang sekali. Coba bayangkan bagaimana tidak tenang itu. Ya. Seperti tadi Ustadz DB bilang 1:50. Buat istri yang beriman, tenang itu. Oh, pantesan 1:50. Kalau begitu, laki-laki satu dengan istri 4 nggak ada masalah. Kan tenang, meren? Karena keimanan. Kalau Bu Yanti itu karena keimanan jadi regreg gitu kan. Tapi yang 50-nya, dan memang Ustadz YB katanya merawat janda itu pahalanya besar. Apakah negara yang harus merawat atau istri kita? Harusnya janda itu dirawat oleh istri kita. Kita yang suplainya. Sampai istrinya Ustadz YB merawat 10 janda, diantaranya ada yang paling cantik, sampai merasa sayang kepada yang paling cantik itu, kemudian dia bicara kepada suaminya, Ustadz, kata Ustadz YB teh Akang, ada apa? Ayahnya nyebutnya, ayah ada apa? Dinda itu yang sahabat aku yang janda yang 10 itu ada yang paling cantik, tahu gak? Tahu. Lebar mun ku batur buat ayah aja. Nggak juara dunia. Ya Rob, ya Rob. Amin, amin. Jumain amin wae. Amin mau wapres. Nah itu, jadi ada kondisi ternyata merawat janda itu bukan oleh bapak-bapak ya. Ingat, oleh istrinya bapak-bapak. Itu. Dari ku bapak-bapak kan bahaya bisi ku mau enam. Nah, dengan keimanan semuanya akan mudah, semuanya akan mudah. Bahkan tidak akan ada marah lagi. Ya. Suami pulang malam, ya Allah, nuhun, qadarullah. Akhirnya saya harus tahajud. Rupanya engkau meminta saya tahajud. Karena suami saya pulang jam 2 malam, ini waktu tahajud saya. Bahagia, bener? Pas suami pulang, ngetok pintu, Waalaikumsalam, dibukain nih oleh istrinya. Istrinya langsung meluk. Makasih apa ya, ngebangunin aku tahajud. Beres, bener? Ya. Bukan lalu nanya, gimana ya, kia siga ucing we ngegarong. bukan harus melotot sama suami yang pulang larut malam. Udah aja. Karena kenapa Bu Emma? Karena istri ya, Bu Iis Aisyah, istri
tidak punya hak bertanya dari mana suaminya. Nggak ada hak itu. Ya, Bu Tati Herianti, tidak ada hak itu. Sudah, suami mau pulang, mau nggak terserah. Saya mah hanya akan ibadah saja kepada Allah dengan taat kepada apa yang Allah berikan kepada saya, beres. Bahkan tidak ada hak untuk mendaulat gitu. Bahkan ketika ya Pak Ali Misri ketika suami dirumahkan udah tidak perlu bertanya gawe atau nggak perlu. Udah aja Pak, kebetulan Bapak sedang tidak kerja, sekarang relax, tolong jadi imam aku sholat. Jadi imam aku untuk bisa murojaah. Aku mau setor setiap ayat kepada Papa setiap hari. Sampai rumah itu jadi rukun. Setelah rumah itu jadi rukun di tengah-tengah kemiskinannya, apa kata Allah? Kamu sudah pantas untuk jadi orang kaya. Beres meren. Ya kan? Karena Allah yang akan memutuskan rezeki itu datang atau perginya. Tapi kalau istri ngawak-wak terus siga maung sementara suami tidak berubah tetap jadi pawang uncal atau tidak bisa menaklukkan maung. Udah akhirnya kalau itu seperti itu kejadiannya, insya Allah Allah pun mengatakan dia tidak layak mendapatkan harta kan itu ya. Miskin aja udah berani ngelawan sama suami apalagi kaya, meren gitunya. Kata Allah teh wallahu alam. Tapi yang jelas hari kita berakhlak mulia dan ikhlas lillahi ta'ala supaya kita kenal kepada Allah, terus kita lakukan, kita puji terus Allah subhanahu wa ta'ala, kagumi saja. Ternyata kapan Kang Indra Allah itu hilang dari benak kita? Saat kita maksiat. Pas maksiat hese teh Allah teh disimpan lagi dalam hati teh, hilang aja. Tapi nanti kalau sudah lama maksiatnya dan tobat dan berhenti dari maksiatnya, itu akan hadir lagi. Mangga cobian. Cobian maksiat sanes, hadirkan Allah. Ketika ada maksiat itu mencintai sesuatu, misalnya Ustadz YB mencintai mobil berlebih, saya yakin ke sholat dia ingat mobil. Iya kan? Misalnya Ustadz Hasim mencintai motor besar, saya yakin Ustadz Hasim ke takbir dia ingat motor besar. Mendikirkan, bisa begitu. Itu kan bahaya ya. Hati-hati dengan maksiat. Ada dosa yang tidak kita anggap dosa dan itu kita lakukan setiap hari. Apa? Mikirin urusan Allah. Ada orang nakal, kita pikirin, nggak usah, itu urusan Allah, cukup kita ingetin, kamu nakal, bener kan? Cukup gitu aja. Wa'alaika al-balgul mubin. Suami nakal, mau nikah lagi, itu urusan Allah. Hei, tong kawin heula, kamu ngurus saya aja belum beres, kan gitu. Boleh, silahkan kawin, tapi tolong ajak semua saudara laki-laki kita se-RW, supaya RW kita jadi percontohan RW poligami. So, kalau di madu sendiri capek, kalau di madunya se-RW, insya Allah bakal sehat, kuat, semangat. Kenapa? Goes pakai sepeda ke Garut sendiri capek, tapi goes pakai sepeda 100 sepeda ke Garut ke rumah Pawayan, 100 sepeda insya Allah kuat. Kan itu ya. Karena itu tolong Akang jangan nikah lagi kecuali dengan semua saudara laki-laki kita se-RW. Ribet dakwah se-RW. Nggak taunya teh kompak se-RW teh mau semua beres deh sukses. Itu nanti Pak RW yang bikin nikah masalahnya. Itu saja mungkin, mangga Ustadz Irsyad Muttaqin, mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم